Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyada li'ibadihi bi'ilmil ulama. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala tawalin nu'ama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perkuliahan studi hadis, yang mana materi yang akan saya sampaikan yakni tentang historitas dan kodifikasi hadis. Namun sebelum kita memasuki perkuliahan, kita buka pertemuan kali ini dengan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang saya sampaikan dapat membawa barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Historisitas kodifikasi hadis. Materi ini saya sampaikan dalam perkuliahan studi hadis atau ulumul hadis atau ilmu hadis. Subkajian dalam pembahasan kali ini yakni hadis pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis pada masa sahabat, hadis pada masa tabi'in, hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, cara Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis. Yang pertama, melalui para jamaah dalam majelis al-ilmu, melalui beberapa orang saja. Kemudian yang ketiga, melalui ceramah atau pidato terbuka. Menghafal dan menulis hadis di masa Nabi Muhammad SAW. Ada dua sabda Nabi yang tampak kontradiktif. Jadi yang hanya ditulis dan dipahami dalam masa Nabi itu hadis-hadis atau sabda Nabi yang tampak kontradiktif saja. Kemudian hadis pada masa sahabat, khususnya pada masa Khulafaur Rasyidin, tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Berarti masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu cuman 11 Hijriah sampai 40 Hijriah itu berapa tahun ini? 29 tahun. Di masa ini belum muncul gagasan untuk membukukan hadis. Masa ini sering disebut masa pembatasan periwayatan.
atau at-tasabbut wal iqlal min riwayah. Saya ulangi lagi, at-tasabbut wal iqlal minar riwayah. Karena masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran dan khawatir terjadinya kekeliruan dalam periwayatan hadis. Jadi fokusnya pada masa Al-Khulafaur Rasyidin ini masih pada fokus pemeliharaan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran dimulai pada masa Utsman bin Affan. Makanya pada banyak Al-Quran namanya Mushaf Utsmani. Itu yang dirujukkan kepada Sayyidina Utsman. Pada masa Abu Bakar radhiyallahu an, Al-Quran mulai dibukukan atas saran Umar. Usaha pembukuan diulang pada masa Utsman. Nah, ini namanya Mushaf Utsmani. Belum ada gagasan tentang pembukuan hadis, masih fokus pada Al-Quran saja. Sikap kehati-hatian para sahabat dalam periwayatan hadis. Sikap kehati-hatian para sahabat dalam periwayatan hadis. Abu Bakar radhiyallahu an tidak akan menerima periwayatan hadis dari seseorang sebelum yang bersangkutan bisa menghadirkan saksi atas kebenaran periwayatan hadis tersebut. Hal ini seperti tampak ketika Al-Mughirah menyampaikan hadis tentang bagian waris seorang nenek. Sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah juga demikian. Namun dalam kasus-kasus tertentu Umar bin Khattab tidak memakai saksi, berbeda dengan Ali. Selain saksi, beliau juga mengujinya dengan sumpah. Jadi sangat hati-hati sekali tentang periwayatan hadis di masa sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin. Dua cara yang ditempuh oleh para sahabat dalam meriwayatkan hadis, yaitu bil lafzi dan bil makna. Tujuh sahabat ahli hadis terkenal, yakni Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdullah bin Umar, ini putranya sahabat Umar bin Khattab, kemudian Anas bin Malik, Aisyah ini binti Abu Bakar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 7 ahli hadis terkenal. Hadis pada masa tabi'in. Masa ini disebut dengan masa penyebaran periwayatan hadis atau intishar ar-riwayah ilal amsor. Karena para tabi'in menyebar ke berbagai wilayah untuk mempelajari hadis. Pusat-pusat studi hadis yakni Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Andalusia, dan Yaman. Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, dan Yaman ini masih di Timur Tengah. Kalau Andalusia ini yakni di Spanyol Eropa sana. Andalusia. Dulu di Spanyol itu adalah kekhalifahan Umayyah, yang mana Islam pernah jaya di sana.
khususnya salah satu tokoh yang membukukan, yang mengarang kitab Alfiyah, yakni Ibnu Malik. Alfiyah itu juga dilahirkan di Spanyol sana, di Andalusia, sekarang Spanyol. Kodifikasi resmi hadis. Kodifikasi hadis dimulai pada masa pemerintahan Islam dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 Bani Umayyah. Dia memberikan instruksi untuk mengumpulkan hadis kepada Abu Bakar bin Hazm, gubernur Madinah. Kemudian Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, yakni beliau adalah intelektual hadis. Dua hal pokok mengapa Umar bin Abdul Aziz membukukan hadis. Yang pertama, khawatir hilangnya hadis-hadis karena meninggalnya para ulama di medan perang. Yang kedua, khawatir tercampurnya hadis sahih dengan hadis palsu. Berarti pembukaan hadis itu baru dimulai ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab ya, Umar bin Abdul Aziz itu pada masa Bani Umayyah. Kemudian hasil-hasil kodifikasi atau literatur hadis hasil kodifikasi. Yang pertama itu kitab Al-Muwatta, kemudian Al-Musnad, selanjutnya Kutubus Sittah. Itu beberapa literatur hadis hasil kodifikasi. Demikian pengantar mata kuliah studi hadis dalam materi historisitas dan kodifikasi hadis. Untuk lebih detail tentang pemahaman historisitas dan kodifikasi hadis, nanti bisa kita pelajari bersama, atau mungkin nanti akan ada materi selanjutnya tentang detail dari historisitas, tahap-tahap sejarah-sejarah hadis, periode-periodenya, atau mungkin tentang kodifikasi hadis. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.